يستغفر له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء من غير حساب. Memuliakan para alim ulama, para guru-guru agama, para hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat. Mari kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di awal-awal bulan Rabiul Awal, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita semua tambahan curahan limpahan rahmat dan nikmat-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita bimbingan, petunjuk kepada jalan yang benar, jalan siratal mustaqim. Itu jalannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mari kita beradaan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang kebetulan di hadapan kita ada anak-anak kita, buah hati kita, harapan kita. Semoga semua yang sudah tercatat ingin belajar, ingin mengaji di Majlis Tarbiyatul Aulad Al-Muttaqin, semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan secepat-cepatnya hafal Al-Quran, tanpa ada satu orang dua pun yang keluar daripada tempat ini melainkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah hafal Al-Quran dengan hafalan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia, sudah lanjut umur kita, banyak rahmat dan nikmat Allah yang kita terima. Mari kita menilik ke dalam batin kita, mari kita mengoreksi kepada jiwa kita. Sudahkah kita merasakan lezatnya ubudiyah kepada Allah? Sudahkah kita merasakan lezatnya membaca Al-Quran? Sudahkah kita mendapatkan ketentraman zikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya ada di dalam hati kita masing-masing. Pada suatu hari, salah seorang tabi'in datang kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini lagi masih bayi, itu dibawa oleh orang tua beliau yang bernama Mas'ud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian didoakan oleh beliau, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah ia paham di dalam agama dan ajari kepadanya akan ta'wil. Dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sekali itu, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini diberikan
harus senang hati. Fadaqat alaihimul ardu bima rahubat, hati itu sempit. Nah, sedangkan kebahagiaan dan kesenangan serta kelezatan batin itu kan dambaan setiap orang. Siapa di antara kita ini yang ada hati senang hati? Siapa di antara kita ini yang ada anak lapang dada? Siapa di antara kita ini yang ada menginginkan kelezatan di dalam jiwa? Semua orang menghendaki, cuma masalah harap. Selamat ingin, berkah diharapkan, lancar rezeki, setiap malam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, tarjun najat wa lam tasluk masalikahu, inna safinata lam tajri ala yasin. Engkau mengharapkan selamat, tapi engkau berjalan di jalan selamat. Ingat kata beliau bahwasanya kapal itu kan berjalan di daratan, ya seperti motor kalau berjalan di sungai. Atau perjalanannya. Nah, sekarang di antara kita ada, di antara kita ini yang menginginkan lezat, gembira, bahagia, damai, masuk dalam rumah seperti dalam surga. Iya kan? Kayak bisa masuk dalam surga. Kan kita cari semuanya ini, kita cari, tapi tidak ketemu. Ulun pernah kedatangan seorang perempuan. Ia menangis saja lagi keadaan. Gelisah, itu gelisah. Kalau dia melihat rumah orang itu, barangkali saya tanahnya, rumahnya, masya Allah, tabarakallah, bisa simpanan di bangku 8 M. Kadang-kadang ada 8 M. Nanti ulun ini apalah untuk memberi keingatan, ulun keingatan terus ini nasihatnya Abdullah bin Haddad, Habib Abdullah Haddad, Abdullah bin Mas'ud. Ulun tidak bisa memberi apa-apa, mati ulun sekadar datang ke sini, banyak susah-susahnya, yang payah-payahnya tidak tahu ulun, tapi sudah nyaman-nyamannya sunyi, sudah tak pernah tak malam diganti di rumah ulun. Jualan kaya bukan upayuan, bisa datang madu, pegalingan apakah itu kita, tapi sudah dapat rezeki, bini bertambah, sunyi, kan ada kebiasaan. Ujar Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, aku beri kepada engkau 3 resep, tiga macam resepnya. Dan engkau carikan di tempatnya, ada apotek-apoteknya sendiri, obatnya ini ada tempatnya, obat ini ada tempatnya, obat ini ada tempatnya, supaya senang hati, supaya lezat batin. Dan lezat batin di dalam yang diberitakan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini kan bisa dihingga-hinggakan, bahkan di sisi ahlinya lebih afdal daripada masuk surga. Ini dunia. Kenapa? Sebelum masuk dalam surga itu, kecuali nak melihat Allah atau melihat Rasulullah itu karena bisa dibayang-bayangkan. Kalau hanya sekadar kelezatan makan bidadari gurih, makan itu lebih lezat yang dirasakan oleh yang 3 macam yang diberitakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Berapa cukupnya rendah saudara? Apa ujar beliau? Engkau cari tempat di mana dikumandangkan orang-orang membaca Al-Quran. Cari tempat yang di sana dikumandangkan, di sana orang tadarusan Al-Quran, orang belajar Al-Quran, orang mempelajari isi-isi kandungan Al-Quran. Engkau duduk di sana. Kalau engkau kadang membaca, duduk engkau dengarkan mereka membaca. Kelihatannya sedikit ini memberi resep simpel, padahal sumber daripada kesemuanya ilmiah yang ada di alam dunia dan di alam akhirat, bahkan sampai kepada alamul mulk, alam malam,
Jadi senjata makan kuat, duitnya dari kita diambil dengan mereka dengan cara-cara, kemudian aparat kita kada kokodik dalam urusan itu. Ini hanya kemarin belum lihat di TBRI, Masya Allah, tabarakallah, dibangun tempat darsa. Jadi kalau ada nenek-nenek yang stres di rumah, wah itu sudah masuk ke dalam sana dasar nenek-nenek yang turun ke situ. Mau dibuka di sebulan sehari dibuka. Ya Allah, yang umur 50-60 tahun itu ada singan mungkin di bagi ini. Badan saya itu tidak ada bagus supaya kada stresnya. Dalam satu masa kita masuk ke negara kita sini. Pada telapang kita ada buat-buat itu diizin negara itu oleh pemerintah. Di Jakarta ada orang Jakarta datang melapor dulu mengisahkan tentang preman-preman yang sampai diisian duit lebih daripada 200 T, lainnya lebih 200 T, 3 triliun. Itunya berani mendanai siapa aja yang menjadi gubernur di dunia ini. Berat aja 200 T, 1 T itu sudah 100.000 M. Ini bisa 200.000 M. Berapanya dikeluarkannya dengan catatan asal tempat yang ingin berkuasa, gubernur berkuasa itu didirikan tempat perjudian. Yang pernah nggak masuk ke mitra? Siapa di sini ada yang pernah ke mitra? Ulun bubuhan ini itu datang, jadi ke rumah ada kebetulan di antara orang yang sering datang itu membawa ini kebetulan bininya ini akhwat, jadi memperkuliah Allah untuk pahala masuk ke dalam situ. Malam minggu itu kelihatan sepi. Di dalamnya Allah lebih daripada 8.000 orang yang dansa di situ, joget. Himping kan orang ini himping kan. Nggak bukan ada boleh bawa apa-apa masuk situ, kalau hendak masuk situ bawa menukar dalam situ apa katanya baju aqua 35.000 seperti itu. Nukar di luar 1.000, masuk situ 35.000. Pokoknya kalau gadis-gadis masuk ke dalam situ perai, ada bayaran, yang bayar ini laki ini masuk dalam situ. 8.000, kada kurang daripada 8.000 mulai sebelum maghrib sampai subuh. Ini tantangan kayak kampung kita ada di hancur Allah Ta'ala. Kenapa tempat kada didatangkan banjir oleh Allah, mengapa kada didatangkan gempa? Itu akibat daripada yang seperti itu. Kalau kada ada jauhnya, kada ada masjid, kada ada orang yang rokok, sudah kada dihancur sudah. Rusak. Nah, kita ini mengatasinya, kita mempunyai senjata yang ampuh. Tapi kita sendiri sebagai orang tua yang kadang pernah mempunyai kesadaran untuk menjadikan anak-anak ini menjadi generasi yang baik. Sebab pada suatu masa dia akan menghadapi sesuatu keadaan-keadaan yang belum pernah dilihat oleh orang tuanya. Ini yang kecil-kecil ini 20 tahun kan jadi besar, kita sudah meninggal dunia. Yang dilihat oleh anak kita ini kadang dilihat lagi oleh kita, sudah lain keadaannya. Pakaian kita aja balik kita pernah melihat TV, sampai sekarang kita sudah melihat TV. Oh ternyata ada yang lebih canggih lagi, dikeluarkan yang PCD, ada yang lebih canggih lagi daripada itu. Ada lagi PCD itu yang berbentuk yang bulat itu, halus seperti ini. Kotak korek api itu adalah setengahnya kotak korek api dan tipisnya seperti itu. Bukan sedang korek api itu dimasukkan sudah ke dalam bor dan sudah kelihatan. Hanya tahun kebetulan mempunyai handphone dan handphone itu ada komputer dalamnya. Ini bulannya dimasukkan ya dalamnya sudah kelihatan.
dalam kuburan itu dibukakan oleh Allah Ta'ala kuburan itu selebar-lebarnya, dan setiap hari kita akan mendapat kiriman, mendapat wesel daripada anak kita. Dan ketika kita masuk ke dalam surga, si anak hendak dimasukkan ke dalam surga, anak tidak rela dia masuk ke dalam surga kecuali dua orang tua untuk dimasukkan ke sana. Kadang lu Tuhan yang kita anak masuk ke dalam surga kecuali abah mama untuk dimasukkan. Sudah masukkan diandaki pulang mahkota di atas kepala orang tuanya. Barang siapa ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hafal Al-Quran atau membaca Al-Quran, Allah akan menaruhkan mahkota di atas kepala dua orang tuanya yang cahayanya itu lebih bagus daripada cahaya matahari di alam dunia. Bagaimana pendapat kamu dengan orang yang membacanya? Nah, ini Quran bukan hanya sekedar petunjuk, bukan hanya sekedar rahmat, tapi dia adalah obat jiwa. Kita baca Al-Quran setahun sekali, Masya Allah, tabarakallah. Ulun manakala diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, suka dia mungkin hafal dan juga cuma suka dan senang kepada orang-orang yang hafal Al-Quran, senang kepada orang-orang yang hafal Al-Quran, dan senang kepada orang-orang yang membaca Al-Quran. Diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anak 9 dan 4 orang di antaranya sudah hafal Al-Quran. Senang aja mereka. Kira-kira kada inginkan 200 orang misalnya belajar di sini, semuanya kayaknya ini dikirim di sini hafal Al-Quran, sini kirim ke sini, ini jadi imam di sini, ini jadi imam di sini, ini jadi imam di sini. Siapa orang banyak, orang tidak mencari lagi gurunya siapa? Gurunya tidak dicari orang lagi, abahnya siapa? Nah, mengapa sekarang ini jadi kita ini kurang minat terhadap Al-Quran? Bahkan di dalam catatan, kalau ada departemen agama atau barangkali universitas universitas apa di Banjarmasin, IAIN, itu Al-Quran termasuk rentetan yang ke-9 di antara amalia-amalia yang suka dibaca orang, itu Al-Quran nomor 9. Masya Allah, tabarakallah. Al-Quran nomor 9. Maka Al-Quran ini yang nomor 1 kan, jadi di antara semuanya itu nomor 9 yang disukai orang. Dan dikarenakan kita belum mencintai siapa yang punya kalam. Seandainya kita cinta kepada Allah, niscaya kita akan cinta kepada surat-suratnya Allah. Yalah, pernah kan kita masuk masa kubur dulu, pernah masa pacaran, pernah masa tunangan, ya kan? Masih bulan kalau dia tak mengirim surat. Oh, kebetulan kita yang mendapat kiriman surat, ya kan? Oh, kata sempat lagi kan, sempat mengirim, kata sempat Assalamualaikum, salam surat dulu dibaca. Ya kan, sekitar kamu baca, ternyata orang yang punya surat yang dikenal. Nah, kalau engkau hendak membaca suratnya Allah, maka baca Al-Quran. Dan Al-Quran ini, ingatkan, ada terbaca oleh kita berdaan, kalau kita ada cinta dulu lawan Allah. Kalau kita ada cinta dulu lawan punya surat, kenapa jadi kita ada mencintai? Karena kita lupa lawan nikmat-nikmatnya. Pemberian Tuhan kan diingatkan. Ayo coba kita hitung. Yang kita ketika di dalam perut ibunda kita dapat nikmat atau tidak? Dapat nikmat apa kada? Dapat. Apabila kita punya dapat nikmat, hanya tahu. Sudah disalurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita belum bergigi, belum bisa makan, tapi dimasukkan nikmat Allah Ta'ala lewat tergigi pusat. Keluar kita dari rahim ibunda kita,
Tentunya kita sudah mendapat catatan ketika di dalam rahim yang ketika itu umur kita kurang lebih 4 bulan 120 hari ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita kena pengarang si bulan, kemudian orang ini kena jadi umat Nabi Muhammad, dan kemudian kena orangnya kena melakukan kewajiban-kewajibannya, kemudian ia kena meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, kemudian terus saja kita mengira-ngira juga kalau itu kenapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahibbullah lima yu'tikum minan ni'am." Cintailah Allah karena Ia memberi banyak nikmat kepada engkau. Ayo coba kira-kira kalau seandainya jantung kita ini stop kira-kira setengah jam aja. Nah, stop kan bergerak lagi ya. Kita bergerak lagi, jantung kita bergerak lagi, press bergerak lagi, ya kan? Ini kita mengeluarkan nafas lagi. Saya pengen mendatangkan jantung biar jadi bergerak ya. Kalau ini orang ahli zikir itu biar dia nyuntak tiktok, Allah itu bunyinya. Ya, nah diberi Allah Taala untung. Mudah itu kan yang waktu makan itu juga bergerak di bawah sini kan di atas bergerak. Mas kandainya yang di atas bergerak kira-kira biar orang itu. Nah dulu di bawah sini pihak di bawah sini dikarenakan diberi pulang gigi kesemuanya itu masuk ke dalam paru. Sebenarnya di dalam paru itu berjalan berulang baru. Jadi keluar tetes daripada dalam mulut, setetes keluar. Mbak sudah setetes itu kayak apa aja makanan yang keras jadi hancur. Saya pulang di dalam siapa mau takut ini. Berarti Tuhan udah hidung di lubangnya di bawah. Indah kalau kita melihat berpikir kayak apa turunnya di atas kehujanan itu benar kita pikirkan padahal yang di bawah ininya supaya menghirup oksigen yang dari bawah tanah keluar dari bawah keluar sudah dia keluar itu jadi udara yang kotor itu langsung dibawa oleh matahari naik ke atas itu campur daging bisa melihat, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, hati bisa berpikir, ya otak bisa berpikir, hati juga. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah yang mengeluarkan engkau daripada perut ibunda engkau min butuni la ta'lamuna syai'an, engkau kada mempunyai pengetahuan. Diulah Allah Ta'ala penyebab untuk mendatangkan pengetahuan yaitu dengan mengkonsentrasikan diberi Tuhan padamu. Benar kalau dikatakan Tuhan ada mata ada. Dan ini sebabnya mula-mula baca indera yang berfungsi itu memang terhina. Waja'alakum as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bersyukur. Nah, dengan demikian udah aku begini sekarang aku begini. Alhamdulillah itu nikmatnya Allah. Dan nikmatnya Allah kan sudah tahu nikmat Allah. Kenapa kada dicintai lawannya kamunya? Kita ini pandai mendapatkan nikmatnya aja, tapi orang yang memberi nikmat kada diherani. Lalu kenapa kita mendapat berkah daripada itu nikmat? Nah dengan demikian kalau kita sudah timbul, begini Allah Subhanahu wa Ta'ala baiknya kepadaku, Ia berikan segala sesuatunya. Yang aku kada minta itu diberikan, apalagi yang aku minta. Yang kada minta diberikan itu apa yang kada minta ya? Yang kada pernah minta kita tapi diberi sedikit. Siapa ada tahu siapa ada tahu? Siapa yang tahu yang kata kita minta diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Islam dan
Islam dan iman dia pernah minta Islam dan iman tidak pernah. Yang paling minta kota malam Allah Rasul bereskan kehadiran halalan terlibat minta untuk kuat iman kada. Allah sudah itu tadi datangnya. Maklum yang datang ini orang Arab, karena orang yang menghadiri mungkin bacaan itu bacaan Arab lalu dipahaminya, akhirnya timbul sentuhan-sentuhan di dalam hati. Setelah ia banyak memikirkan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyuruh kita ini untuk memperbanyak mengingat-ingat akan nikmat Allah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id ingatlah akan nikmat Allah ketika begini. Yang kedua menjadi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, engkau cari hilangkah dikir majlis zikrullah, engkau temui, engkau lewat di sana, sekalipun engkau kada diundang, sekalipun engkau kada kelompok mereka, duduk sama-sama mereka, dengarkan. Kadang salah diundang loh. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Idza maradtum bi riyadil jannati fartahu." Apabila engkau melewati akan kebun-kebunan surga, raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surga, maka berhentilah engkau di sana. Berhenti di sana itu mendengarkan mereka zikir, menyebut nama Allah yang telah menciptakan semesta alam. Kada perlu menyombongkan diri, oh aku lebih tua, aku lebih alim, tidak ada. Sama semuanya itu di hadapan Allah. Seperti kita wukuf, sedang wukuf di hadapan Allah. Ini raja, ini budak, ini menteri, ini pejabat, dan ini tukang bawa, ini segala macam. Semuanya sama di hadapan Allah. Ini majelis bukan majelis takabur, ini majelis orang yang merendahkan diri. Oh malu aku hanya raja umat, tidak ada malu-maluan. Ini semuanya menyebut namanya Allah. Kalau pada suatu hari kita berperasaan seperti itu, ingat nanti Allah akan cabut zikrullah dari dalam hati kita, dan barangkali ketika meninggal dunia kita tidak akan keluar kalimat itu dari lisan kita. Sebab waktu di dunia kita sudah ada senang, waktu sehat sudah ada suka. Ternyata diungkap-ungkapkan kaitannya itu menjadi zikir sangat luas. Seandainya ada satu ulama sekarang berbicara sampai dia meninggal dunia, disambung lagi oleh muridnya, meninggal dunia lagi sampai seterusnya, tidak ada akan selesainya kelebihan daripada kelebihan zikrullah. Sebab semua ibadah yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada kita itu adalah untuk zikir kepada Allah. Kayak kita ada khusyuk sembahyang kalau ada pernah zikir, kayak pada tentram kalau ada pernah zikir. Qala sallallahu alaihi wasallam, ma jalasa qawmun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna fihi. Ada di dalam hadis lain lagi, mereka itu ma jalasa qawmun fi baitin min buyutillah yadhkuruna Allah. Mereka itu mengingat akan Allah Subhanahu wa taala, illa nazalat alaihim sakinatu, melainkan turun kepada mereka itu ketenteraman, wa ghasyiyahum rahmah, kemudian mereka itu diselimuti oleh rahmat, wa dzakarahumullahu fi man indahu, Allah menyebut nama mereka itu di samping para malaikat-malaikatnya. Allah berbangga-bangga di hadapan para malaikat-malaikatnya. Kenapa jadi di hadapan para malaikat? Karena di waktu menciptakan manusia, malaikat ini pernah memberikan pendapat kepada Allah Ta'ala, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Oh, dan ini adalah mana ta'lamu. Namun sudah dapat datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang digawe hamba-hambaku. Salahnya banyak aja orang yang bersuka berzikir. Siapa orang beriman yang kata ketujuh la ilaha illallah? Tidak ada orang yang beriman pada suka la ilaha illallah. Sekarang mana lagi kita tempatnya yang dikumandangkan akan zikrullah.
belajar kok pernah dikir, tapi kadang mendapatkan orang seperti diceritakan. Kata orang, zikir itu kalau sudah jalan di dalam batin, sudah jalan, itu yang merasakan lezat itu dari ujung rambut sampai ke ujung batis. Ujung rambut sampai ke ujung batis. Orang tahu tidak mendapatkan seperti itu lezatnya. Kenapa? Sebab ini berhubungan dengan manusia, ini berhubungan dengan Allah. Tapi kita mendapatkan orang seperti itu, kata Allah, karena Allah berzikir dengan lisan. Orang yang hendak menenteramkan jiwanya, sekalipun zikir yang dia baca itu sedikit, tapi mulai jasadnya sampai kepada jiwanya, rohnya, sampai kepada ruh. Tahu ruh? Ruh ini adalah yang mempunyai ruh. Nah, itu semuanya zikir kepada Allah. Jadi yang keluar daripada lisannya itu pembawaan daripada dalam lubuk hatinya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu semuanya merasakan. Kulitnya merasakan, sumsumnya merasakan, urat-uratnya merasakan, darahnya merasakan, tulangnya merasakan, sampai 7 lapis daripada lapisan-lapisan anggota itu semuanya zikir kepada Allah sampai rambutnya ikut berzikir. Seperti ini orang yang mendapatkan kelezatan. Nah, ditambah lagi ilmunya yang ketika ia berzikir itu sampai kepada daripada ruh itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala ruhi sayyidina Muhammadin wal arwah wa ala jasadihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedikit dari berzikir itu 100, tapi badannya ketika itu kita tidak bisa mengira-ngira luas dada orang itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha madaniya takshabiru julud alladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kemudian lembut kulit dan hati mereka itu zikir kepada Allah. Kemudian oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, engkau mau bangun di sini tengah malam, biar apa subuh yang mudah-mudahan tujuan kita itu seperempat jam lagi subuh, ya kan? Seperempat jam lagi subuh, duduk sekuat sembahyang tahajud misalnya beberapa rakaat. Karena minggu-minggu depan setengah jam lagi subuh bangun sudah. Karena kelausan sejam lagi, akhirnya lalu bisa membiasakan ternyata ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih dekat daripada yang lain-lainnya. Setelah dicari oleh seorang ini, tempat ini dan diganggu Siti, datang Siti berterima kasih. Yang si tabi'in tadi berdatang berterima kasih kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sedangkan ya Abdullah, benar engkau, ternyata ketentraman dan kelezatan jiwa itu ia di 3 macam. 3 macam. Sekarang tempatnya sudah ada, majlis Quran sudah ada, majlis zikir pun sudah ada. Tinggal kita lagi hendak mengamalkannya. Karena enak. Ulun menyusun buku Khusyuk Hati Mengingat Allah. Kemudian dibaca oleh salah seorang yang bukan daripada Tijani. Kebetulan ulun setiap mau datang di seluruh Kiai. Jadi belum ada banyak bicara-bicara lagi dengan Kiai. Tapi jangan lupa bisa mendapatkan hal yang seperti ini. Cara yang kita hendak berhadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang wujudnya orang kadang bisa khusyuk hati kepada Allah di dalam sembahyangnya, kalau dia kadang pernah khusyuk hati di dalam zikir kepada Allah. Nah, Allah memberikan kepada kita dan sudah menyindir kepada kita, alam ya'minil ladzina amanu takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apabila lagi masanya orang-orang yang beriman itu hatinya zikir kepada Allah
apabila badan hendak mati kena sudah pensiun. Apabila sekarang ini barangkali dengan kesempatan yang sekarang inilah kita bisa menjadi beruntung seterusnya sampai kita masuk ke dalam syurga. Dan ini kelebihan zikir itu kadang bisa dibandingkan dengan apa juga. Al-Quran itu sudah dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, afdal tilawati ummatil Quran, yang seafdal bacaan umatku itu adalah Al-Quran. Ternyata orang ahli Quran pun banyak yang tidak sanggup ingat kepada Allah ketika ia baca Al-Quran. Kenapa? Karena belum pernah mengambil target zikir, belum tahu bagaimana kaifiatnya hendak khusyuk kepada Allah di dalam sholat dan di dalam membaca Al-Quran. Lewatlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kelompok daripada sahabat-sahabat beliau, yang mana di waktu itu para sahabat-sahabat ini membincangkan tentang kelebihan umat Nabi dibanding dengan umat-umat yang dahulu. Kalau kita baca ini diberi sekian, baca ini beri sekian, kita mengerjakan ini beri semua itu adalah bunyikan ganjaran. Orang bersedekah seperti ini, karena orang mati syahid seperti ini ganjaran. Ternyata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah datang beri salam kepada sahabat, lalu kata beliau, hal unabbiukum bi khairi a'malikum, andakah kamu mengatakan aku padahkan dengan sebaik-baik amal kamu? Hendak kau ya Rasulullah aku padahkan amalan yang paling baik? Wa azkaha 'inda malikikum, dan lebih membersihkan hati kamu di sisi Tuhan kamu. Cukup engkau kami itu aja, hati kamu itu akan bersih. Sekalipun engkau ada pernah belajar ilmu tasawuf, ilmu masalah wujud, masakan takabur, membersihkan hati tentang ini, karena pernah belajar itu, ini wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum, kemudian mengangkat kamu ke derajat yang paling tinggi. Wa khairin lakum min an talqaw aduwakum wa tadribu a'naqahum, wa khairin lakum min an tunbitat dhahab wal warid, dan lebih bagus daripada kamu menampakkan semua emas yang kamu miliki dan semua perak yang engkau miliki. Wa khairin lakum min an talqaw aduwakum wa tadribu a'naqahum, kemudian lebih bagus daripada kamu perang sabilillah, kemudian kamu memancung leher musuh kamu dan kamu pun dipancung oleh musuh kamu. Artinya apa? Mati syahid masuk surga atau tidak? Masuk surga. Kata Rasulullah, ini lebih baik daripada itu, lebih bagus daripada itu. Sahabat bertanya, nah ya Rasulullah, bala ya Rasulullah, kami ingin diberitahu kenapa itu. Kata Rasulullah, zikrullah, zikir kepada Allah. Nah, kalau sudah zikir kepada Allah, bisa ke seluruh badan kita nyaman. Kalau yang orang berjualan, misalnya kebetulan datang ada tamu pembelian, sudah melihat orang ahli zikir itu sudah melihat bahwasanya yang datang ini adalah putusan Allah. Kemudian orang itu misalnya membeli, lalu kita menerima, kita melihat orang itu yang memberi rezeki, tapi dilihatnya rezeki ini Allah yang memberi. Seperti itu juga orang yang kemudian kebetulan pekerjaannya misalnya di sawah rumah, ia melihat orang ahli zikir itu melihat ketika ia menanam sebiji padi itu sampai menumbuhkan, dia sudah melihat dengan batinnya bahwasanya menumbuhkan ini adalah Allah. Kemudian diminumi oleh Allah, diturunkan hujan. Kita dalam keadaan lupa, orang ahli zikir melihat bahwasanya yang menurunkan hujan itu adalah Allah. Sampai yang sebiji tadi menumbuhkan 7 tangkai, dari 7 tangkai sampai menghasilkan 700 biji benih, padahal yang ditanamnya dari sebijiannya. Ini orang ahli zikir. Ketika ia sehat
akhirat, hati di akhirat. Mari kita bangunkan hati kita. Problema yang kita hadapi ini lebih besar lagi. Mari kita mengambil kedudukan dari ilmu iwak. Iwak itu kan punya mati. Iwak di laut, iwak di laut, lautan asin. Tapi iwaknya karena yaitu asin itu kadang masuk, kadang merasap ke dalam awaknya si iwak ikan. Tapi manakala dia mati, taruhan sedikit aja atau direndamkan, ia sudah kena asin jadi asin. Nah seperti itulah jiwa seseorang. Kalau jiwanya hidup, insya Allah ia berada di tempat apa juga, dia akan menunjuk kepada diri. Bahkan barangkali orang yang mempunyai jiwa itu dia melihat mempertemukan maksiat-maksiat itu kena diubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Mereka tidak pernah membesarkan diri di hadapan siapapun antara Allah. Ia akan berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah hamba dan ampunilah ini orang-orang yang maksiat. Ya Allah, masukkanlah hamba dan mereka-mereka ini ke dalam syurga Engkau yang penuh kenikmatan. Seperti itu, kadang-kadang seperti itu mereka itu berdoa, dan orang-orang yang ahli zikir, orang-orang yang ahli Quran, ia akan menjadikan dirinya itu sebagai hadam bagi hamba dari Allah, dia sebagai hadam bagi umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan jiwa kita, dan Allah pun memberikan kita penyebab-penyebab yang mendatangkan kebahagiaan, ketentraman dan ketenangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal-azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la minal mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya pembukaan selubung tapak untuk ini kepada Kepala Keluarga Utara Bapak Putra Busbeli. Waktu dan kesempatan diberikan. Saya Al-Muqtadi telepon 015 atas kalian di Jakarta. Terima kasih. Acara selanjutnya pembacaan doa. Untuk ini sekali lagi kepada Habibana wa Syekhana wa Muqaddamina Kiai Haji Ahmad Ansari dipersilakan. Wasallim wa barik wa karim ma'adhim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih al-Khatib. Allahumma inna nas'aluka bi barakati Maulidil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ya Allah ya Allah wa nas'aluka ya Allah ya Allah. Allahumma inna nas'aluka wa la syai'a a'zamu minka ilayka ya Allah ya Allah. ونسألك يا الله يا الله
يا ربنا لك الحمد شكرا ولك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل بذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير يا جابر كل كثير يا صاحب كل فريد يا مغني كل فقير يا مقوي كل ضعيف يا مؤمن كل مخيف يسر علينا كل عسير يسر علينا كل عسير يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير قل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Akhirnya doa dari maka berkah dibuat seluruh rangkaian acara peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada anak-anak diharap bertahan sebentar. Jikalau ada kesalahan atau kekurangan dalam pengaturan ini, sebagaimana kata pepatah, kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam pati. Kalau ada kata-kata kami yang salah, mohon jangan disimpan di dalam hati. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.